buat teman-teman malam ini? Alhamdulillah. Baik, mungkin sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita doa terlebih dahulu agar proses kegiatan malam ini kita lancar. Baik, ada yang mau mimpin doa? Saya. Ya, silakan kamu. Ya, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan, diharapkan semua teman-teman untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing di dalam hati. Doa dimulai. Amin. Alhamdulillah. Baik, mungkin kan kita sekarang belum pada kenal ya satu sama lain. Nah, di sini kita mau perkenalan dulu nih. Ada yang mau duluan? Baik, kalau nggak ada, mungkin kita pakai games aja. Nanti kalau misalnya dia yang kalah, dia yang perkenalan terlebih dahulu. Sepakat teman-teman? Baik, jadi gamesnya itu aku jelasin dulu ya. Jadi kalau aku bilang sikat, kalian kayak gini. Nanti kalau sikut, pegang sikut masing-masing. Kalau sakit, pegang perut masing-masing. Ngerti? Ini juga buat ngelatih fokus kalian masing-masing sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini. Kita langsung mulai ya. Nanti ingat yang kalah berapa kali? 2. Yang kalah 2 kali dia yang perkenalan terlebih dahulu. Sekarang kita mulai ya. Sakit. Sikut. Sikat. Sikut. Wah, kalah nih. Kamu kalah sekali ya. Ayo kita mulai lagi. Fokus ya teman-teman. Sakit. Sikut. Sikat. Wah, dia kalah lagi. Sikat perut pun sikat perut. Terus sikat gini. Udah, nah karena kamu udah 2 kali salah sesuai kesepakatan yang awal. Karena tadi yang kalah 2 kali, maka dia akan perkenalan pertama ya. Nah, mungkin perkenalannya bisa dari kamu. Nah, sistem perkenalannya itu nanti kalian nyebutin nama panjang kalian, terus nama panggilan sama hewan apa yang paling kalian suka. Ngerti? Nah, mungkin sekarang dari kamu perkenalan pertama. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfikar Ali Wardana, sering dipanggil Fikar. Dan hewan yang paling saya suka itu anjing. Baik, lanjut ke teman sebelahnya. Ya, perkenalkan, nama saya Indra Akbar Abadan, sing dipanggil Indra, dan kesukaan T-Rex. Mungkin lanjut ke teman sampingnya. Hai, halo. Perkenalkan, nama saya Kansa Kira Maulidia, biasa dipanggil Kansa. Hewan kesukaan saya itu kucing. Halo Kansa. Hai. Lanjut ke kamu. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Tasya Kaila Putri Nur Aziza, biasa dipanggil Tasya. Hewan yang saya sukai kupu-kupu. Halo Tasya. Sekarang kamu. Halo, perkenalkan, nama saya Darin Haratul, biasa dipanggil Darin. Hewan kesukaan saya itu apa ya? Lumba-lumba. Halo Darin. Mungkin kamu. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Magda Fatimah Maina, biasa dipanggil Magda. Hewan kesukaan aku panda. Halo Magda. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hamza, panggilan Aisyah. Hewan kesukaan aku kelinci. Halo Aisyah. Nah, mungkin dilanjut kamu terakhir. Perkenalkan, nama saya Farida Kasya, biasa dipanggil Angkas. Hewan kesukaan saya itu adalah domba atau kambing. Oke, mungkin semua udah perkenalan ya di sini, udah kenal satu sama lain. Tapi mungkin ada yang udah kenal sama saya? Belum. Baik, kalau kayak gitu, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Siti Nurul Abifah, biasa dipanggil Nurul. Hewan yang paling saya suka itu lebah. Halo semua. Baik, sekarang mungkin ada yang udah tahu gak sih kita mau ngelakuin kegiatan apa nih pada malam hari ini? Belum. Baik, kalau belum, di sini kita itu lagi melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang udah tahu apa itu dari bimbingan kelompok? Belum. Nah, saya izin menjelaskan sedikit. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan suatu kegiatan layanan dalam bimbingan konseling. Yaitu memberi bantuan kepada individu
dalam situasi kelompok seperti kita pada malam hari ini yang kita sedang lakukan pada hari ini. Nah, bertujuan untuk apa sih? Nah, guna itu untuk membangun atau mengembangkan potensi pada diri individu masing-masing. Seperti kalian bisa mencetuskan ide kalian masing-masing atau gagasan kalian, atau semisal kalian lebih berani untuk menyampaikan argumen atau jawaban atau tanggapan yang lainnya. Mengerti? Mengerti. Nah, terus di sini saya juga ingin menjelaskan kalau saya ini sebagai PK atau pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompoknya. Nah, di sini juga ada topik. Kita tuh akan membahas suatu topik, tapi topik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada topik tugas, di mana topik tugas itu yang diberikan oleh saya atau dari pemimpin kelompok. Nah, kalau topik bebas itu topik yang dari anggota kelompok masing-masing. Jadi nanti kalian nih yang mau mengajukan topik siapa, nah mungkin topik itu yang bakal kita angkat atau yang kita bahas. Ngerti semua? Ngerti. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Nah, terus mungkin nanti semisalnya ada kayak privasi-privasi yang kalian ceritakan, yang kalian argumentasikan, mungkin yang sekiranya itu privasi, itu diharap kalian setelah dari ruangan ini atau kalian setelah melakukan bimbingan kelompok ini, kalian jadi itu menjadi privasi kalian, tidak boleh bocor kemana-mana. Itu karena hanya ada di bimbingan kelompok ini saja. Terus saya ucapkan juga terima kasih kepada kalian yang sudah sukarela untuk kesini datang dan melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Lalu saya minta untuk kita itu mengambil topik yang masih hangat dan yang masih menjadi trending gitu pada akhir-akhir ini gitu. Bisa dipahami semuanya? Ya. Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang saya ingin nanya nih ke teman-teman semua, kita mau ngambil topik bebas atau mau ngambil topik tugas? Bebas. Nah, karena topik bebas itu topik yang dari anggota kelompok atau yang dari kalian masing-masing. Ada yang ingin mengajukan topik? Saya Iya, coba kamu apa? topik tentang insecure. Oh, tentang insecure. Mungkin yang lain? Ada yang mau ke topik? Saya Iya, kamu boleh. boleh tentang korupsi. Yang lain? Saya ingin Iya, kamu. mengafirmasi Ya, tentang silakan. yang menurut saya mungkin lebih relevannya kita membahas tentang insecure, apalagi kita masih apa ya, marak-maraknya gitu tentang insecure. Nah, mungkin kan di sini ada dua topik ya. Mungkin bisa kita vote aja nanti untuk angkat tangan ya. Karena kita hanya mengambil satu topik saja. Nah, siapa yang sepakat dengan topik Aisyah ini, yaitu korupsi? Tidak ada. Lalu kita vote topik yang dari Kansa, yaitu tentang insecure. Baik, karena semuanya sepakat oleh topik Kansa, jadi kita mengambil topik tentang insecure ini ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau menjelaskan sedikit atau apa sih yang kalian tahu gitu tentang insecure gitu? Saya Kak. Ya, coba kamu Kansa. Menurut saya itu insecure itu adalah rasa tidak percaya diri kita atau merasa kita tuh tidak cukup baik dalam suatu aspek kehidupan. Contohnya orang yang merasa insecure itu biasanya meragukan kemampuan dirinya, penampilannya ataupun nilai dari diri dia sendiri, dan sering pula membandingkan dirinya dengan orang lain. Oh, Jadi baik. kita segitu. Terima kasih Kansa. Mungkin dari yang lain ada yang ingin menambahkan atau pendapat kalian masing-masing? Izin menambahkan. Iya, boleh. Mungkin dari kita para kalangan wanita ataupun pria juga bisa, mungkin kita lebih membandingkan diri kita ke orang lain, yaitu wajah muka ya, kayak dia aku nggak cantik, dia aku nggak ganteng ataupun yang lainnya. Itu mungkin banyak di kalangan kita yang merasa seperti itu. Dari yang lain? Ya ini Ya, silakan kamu. ya mungkin menurut perspektif saya terkait insecure itu sendiri itu ya, bisa dibilang apa ya, seperti manusia yang mempunyai kekurangan akan tetapi dia tidak bisa menerima itu. Kayak misalnya rasa contohnya ya, tidak bisa melakukan sesuatu, misalkan kayak dia bisa nih, dia bisa ini tapi saya tidak bisa, kayak gitu contohnya kayak misalkan
ambil studi kasus saja. Misalkan dari yang samping saya bisa naik mobil lah, bisa nggak bisa naik mobil, saya insecure gitu. Karena di umuran saya yang sepantaran, dia tuh bisa melakukan hal yang seperti itu, karena saya tidak. Mungkin apa kan pasti insecure banyak ya, terus mungkin kita juga pernah merasakan ada yang mau kayak saya pernah ngerasa insecure pas lagi kayak gini apa kita satu-satu kali ya kita tanya gitu, maksudnya kamu pernah insecure kenapa gitu. Coba dari kamu pernah ngalamin rasa insecure apa nggak apa-apa walaupun cuma sedikit gitu. Nah mungkin teman-teman karena ini sifatnya privasi, jadi nanti kalau kalian sudah selesai dari bimbingan kelompok ini, kalian harus menjaga ini privasi teman kalian masing-masing seperti yang sudah saya jelaskan gitu. Ya coba dari kamu pernah merasa insecure karena kenapa? Oke. Aku pernah ngerasa insecure ketika orang lain bisa mengerjakan suatu hal, contohnya dia bisa mendapatkan nilai bagus, dia bisa pintar lah ya, maksudnya ini insecure dalam otak gitu kan. Mungkin saya ngerasa insecure di situ, jadi gimana caranya saya bisa seperti orang itu. Berarti dalam hal pendidikan ya. Ya. Coba kamu Magda, apa pernah mengalami insecure apa gitu? Mungkin kalau aku kayak insecure tentang gimana ya, kalau misalnya orang lain kan kadang ada yang lebih sukses duluan gitu, kayak mereka nih udah bisa ini, udah bisa itu gitu, sedangkan aku tuh masih di tahap yang ini aja gitu, belum berani untuk ke depannya gitu, kayak masih takut gitu. Tentang pencapaian ya. Ya coba Darin apa pernah ngerasa insecure dan apa gitu pengalamannya? Kalau aku pernah ngerasa insecure tuh kalau misalkan kayak ada teman nih, terus habis itu kayak dia tuh bisa dapetin apa yang dia mau gitu. Terus kalau aku tuh kayak yang selalu takut gitu kan, kayak takut gimana, takut salah gitu, tapi kayak mereka tuh kayak gitu jadi bisa gitu, jadi percaya diri gitu. Jadi kayak gitu. Berarti belum mencoba sesuatu gitu ya. Dari Tasya, coba pengalaman Tasya. Kalau aku sama sih kayak Aisyah, kayak tentang prestasi sama kemampuan gitu, kayak misalkan teman ada yang lebih bisa nih, jadi kita kayak insecure kayak kok gue belum bisa gitu sampai sini. Ya coba dari Kansa, pengalaman apa nih kamu? Kalau dari diri saya sih, saya merasa tidak percaya diri, kurangnya percaya diri saya akan sesuatu. Jadi saya sering banget merasa insecure karena saya tidak mempunyai rasa percaya diri saya untuk kemana-mana sendirian gitu. Itu sih. Coba kamu Indra. Kalau saya sendiri, saya terkait insecure agak merasa nggak ada kayaknya insecure, karena di diri saya ditanamkan untuk selalu bersyukur, kayak merasakan keamanan gitu, kenyamanan dan keamanan. Coba kamu sekarang Fikar. Kalau saya pribadi, saya rasa saya tidak memiliki rasa insecure karena saya menanamkan prinsip bahwa apa yang kamu lakukan percaya pada diri sendiri. Berarti positive vibes ya kamu. Ya, mungkin kamu nih terakhir Akas dari pengalaman yang kamu alami. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, saya juga sebenarnya nggak ada rasa insecure atau apapun itu dalam diri saya. Saya tak ditanamkan oleh kedua orang tua saya itu untuk selalu percaya diri, karena kata pepatah, pohon itu buahnya itu matangnya nggak sama. Jadi ada yang matang duluan, ada yang belum matang belakangan. Jadi kita nggak perlu takut akan kegagalan ataupun apa. Yang namanya orang sukses itu pasti gagal. Tapi akan tetapi agak panjang apa ya kak? Iya nggak apa-apa. Akan tetapi rasa pede saya itu bisa hilang gara-gara salah satu kekurangan dalam tubuh di saya. Ini jujur aja, saya mempunyai kekurangan satu dalam diri saya. Ini keturunan dari orang tua. Saya mempunyai penyakit hyperhidrosis yang mana dalam psikolog itu bisa dikatakan keringat berlebih. Jadi itu apa ya? Hyperhidrosis itu misalkan kalian keringatan itu pada normal gitu ya, hanya daerah
belakang ataupun daerah ketiak. Tapi kalau orang yang punya kekurangan ataupun penyakit hyperhidrosis itu bisa dari yang telapak tangannya basah atau kakinya basah atau seluruh tubuhnya basah. Itu menurut saya itu bisa memengaruhi kepedean seseorang dalam melakukan hal apapun. Walaupun orang itu sepede-pedenya orang itu tidak bisa mempungkirinya seperti diri saya. Itu sih Kak. Itu mungkin yang dirasakan oleh Akas, dan tadi kita sudah mendengar dari teman-teman semua ya. Nah, kayak menurut kalian nih, gimana sih rasa insecure itu? Misalnya insecure tuh atau perlakuan yang salah, atau kalian mewajari semua orang insecure, atau menurut pandangan kalian gimana? Kayak tadi misalnya yang dia yang rasa insecure Akas itu tuh kayak nggak boleh, kalian nggak sepakat gitu akan rasa insecure kayak gitu, atau gimana? Ada yang mau menanggapi? Saya Kak izin menanggapi. Iya, boleh. Kalau menurut saya insecure itu wajar dalam semua orang ya. Gitu. Mungkin semua orang juga pasti bakal ngerasain insecure. Nggak semuanya kita berjalan dengan mulus gitu. Pasti ada aja salah satunya. Tapi dari diri kitanya juga harus gimana caranya kita belajar gitu buat kita nggak insecure, tapi kita harus positive vibes juga gitu kan, kayak yang tadi mereka berdua bilang juga kayak nggak apa-apa insecure, tapi jangan sampai insecure kita tuh terlalu berlebihan gitu. Jangan kayak kita insecure mulu gitu, tapi harus bangkit juga buat kayak menjadi lebih baik. Ini dari yang lain? Izin menambahkan ya. Ya, boleh. Mungkin ada juga yang dia tuh insecure-nya yang berlebihan, mungkin yang dimaksud seperti banyak ya kalangan artis yang sudah mengubah bagian wajah gitu, seperti operasi plastik ataupun hidungnya ditambah mancung gitu. Mungkin itu kan namanya tidak mensyukuri apa yang ada yang dikasih gitu. Mungkin itu bentuk insecure juga sih, cuman yang itu insecure terlalu berlebihan sampai merubah ciptaan Tuhan gitu. Dari yang lain? Ya, saya. Ya, boleh kamu. Ya, seperti yang saya tadi bilang, saya mengurangi rasa insecure saya sendiri karena saya ditanamkan untuk rasa bersyukur. Akan tetapi insecure ini ada manfaatnya juga. Apa manfaat insecure? Dengan insecure kita menjadi rendah hati. Bagus kita nggak mempunyai rasa insecure, akan tetapi kita harus tetap rendah hati. Tidak boleh terlalu pede. Kalau menurut saya seperti itu. Dari teman-teman yang lain nih, ada yang menambahkan? Menanggapi? Ya, boleh. Mungkin saya setuju dengan tanggapannya Indra mengenai insecure. Kalau kita ada manfaatnya sih insecure, karena insecure itu sebagian dari malu. Karena dalam agama kita juga kan malu itu sebagian dari iman, insecure itu sebagian dari iman, tapi jangan terlalu malu juga gitu. Tapi menurut saya ya, dalam generasi kita, generasi Gen Z itu insecure itu disebabkan kebanyakan oleh dalam bidang perekonomian menurut saya, karena anak zaman sekarang itu takut gitu, di embel-embel anak Gen Z nggak bisa beli rumah karena rumah semakin lama semakin mahal. Akhirnya kan dia berpikiran insecure, aduh nanti saya bisa nggak ya menikah gitu, nanti saya bisa nggak menabung buat beli rumah ataupun beli kendaraan. Jadi rasa takut itu ada di awal. Yang saya rasakan sih seperti itu. Saya juga pernah merasakan seperti itu. Itu suka. Izin menambahkan juga, mungkin ada juga ya orang yang insecure-nya itu karena dia udah ngerasa dirinya kurang. Dan insecure ditambah insecure lagi karena dia dibully, karena emang punya kekurangan ataupun dia disabilitas ataupun gimana, itu kan makin insecure kan. Karena dia dijudge juga, mungkin dikata-katain gitu. Nah kita tuh jadi sekarang kayak harus gimana gitu loh solusinya biar gimana ya mengurangi orang kan, karena bully itu kalau udah kena si korbannya juga udah ngerasa mendalami banget, mungkin dia bisa bawa stres, gila gitu, ataupun bunuh juga bisa gitu, bunuh diri. Mungkin gimana gitu, apa ada isu-isu lain dari teman-teman yang bisa mencegah gitu nantinya tentang melihat ini karena insecure. Berarti insecure juga bisa mendatangkan kepada hal pembulian. Iya. Iya. Izin masuk juga, mungkin kayak seperti mungkin kalian juga pada tahu teman-teman apa namanya dari film Jumbo yang tentang ya mungkin dia juga sama kan, Jumbo juga terasa insecure karena kayak teman-temannya sama beranggapan kayak dia tidak bisa gitu, tidak mampu untuk
bangkit, mereka bisa jauh lebih baik dari itu gitu. Mungkin yang mereka bakal dapetnya itu kayak yang lebih diinginkan itu support dari mereka nya gitu. Ya, saya sepakat karena orang insecure itu menurut saya poinnya satu, harus adanya validasi dari orang-orang terdekatnya mendukung diri dia agar lebih bangkit gitu menurut saya. Nambahin juga kalau misalnya apa namanya, kita juga jangan kayak selalu pengen kita yang mendengar sama orang lain, tapi kita juga harus mendengarin orang lain gimana sih gitu. Jangan kayak kita aku maunya kayak gini gitu, pokoknya kalian dari teman aku tuh harus kayak gini tapi kita juga harus dengar dari posisi mereka gitu. Ya mungkin juga misalnya kalau misalnya dari finansial ya, kalau kan sekarang lagi kayak sering banget nih kan kita kayak nongkrong lah kesini lah kesitu lah, kayak ayo main nongkrong kesini gitu. Kita main gitu, tapi kita ngajak semuanya, mungkin yang orang yang ngajak mungkin kayak emang punya kan uangnya gitu, tapi kan nggak tahu kalau misalnya yang lain gitu. Jadi kita harus juga kayak ayo nggak apa-apa main gitu, tapi kalau misalnya emang biasa kan ada itu yang nyetus gitu, lagi nggak ada uang gitu kan, berarti yaudah nggak apa-apa kita main di rumah aja, kita ngobrol-ngobrol, kita ngopi gitu. Jadi kadang gimana lingkungan ya, kadang lingkungannya teman jadi ngajak kita yang insecure jadi nggak insecure lagi, ada lingkungan teman yang atau masyarakatnya yang kita udah insecure tapi malah jatuh lebih insecure lagi gitu. Mungkin ada yang dari yang lain ingin menanggapi? Ada juga nih izin dari bilang yang komen aja sih Kamila, emang di film itu tuh dia badannya tuh yang gemuk gitu, tapi di situ yang kita dapat ambil juga di situ dia juga mau memperbaiki hidupnya gitu. Jadi gimana biar dia gak insecure lagi, makanya dia berpola sehat gitu dengan olahraga, mengurangi makanan gitu. Mungkin dari orang yang merasa insecure juga bisa juga diperbaiki gitu. Dari yang lain ada lagi? Mungkin izin juga kayak kasusnya, mungkin kalian juga tahu Nadia Beauty. Ya, Nadia Beauty kan mereka dia juga punya anak Down syndrome gitu. Awal-awal mereka tuh kayak nggak percaya diri kalau misalnya nggak apa takut gitu, karena takdir Allah kayak kenapa sih gitu aku dikasih anak Down syndrome gitu, kayak takut anaknya tuh bakalan kayak gimana. Tapi mungkin juga salah satunya dia pergi ke psikolog gitu kan untuk mengubah mental dia gitu, untuk menjadi lebih baik, jadi kayak dia jadi nggak insecure gitu sama yang lainnya. Mungkin di salah satu sisi, di sisi sedikitnya ada yang nggak insecure, cuman kayak mereka selalu berusaha dan selalu bersyukur gitu, kayak dari teman tadi apa namanya, kayak lingkungan mereka juga mensupport mereka gitu. Ya, ini juga saya pernah nonton film gitu. Itu Surat Kecil untuk Tuhan, yang dimana diperankan oleh Dinda Hau, yang dimana Dinda Hau ini berperan sebagai keke yang dia tuh berpenyakit penyakit apa yang paling botak itu. Nah, dia pokoknya dia berpenyakit itu karena seperti saya bilang pada awalnya, orang insecure itu hanya butuh validasi agar dia bisa bangkit. Seperti halnya di film Surat Kecil untuk Tuhan yang diperankan oleh Dinda Hau. Dia mengalami stres yang berlebihan sampai dia aja bikin surat ke Tuhan. Ya Allah, kenapa tidak adil sekali Tuhan, kenapa di hidup ini tidak adil, kenapa di hidup ini harus saya yang menerima ini gitu. Nah, tetapi timbullah peran tokoh ayahnya, yang dimana ayahnya ini memvalidasi dia untuk tetap semangat menjalani hidup. Akhirnya dia merasa ada orang yang peduli dong dengan dia, jadi dia lebih merasa dihargai lah di dunia ini gitu. Jadi diurungkan ke niatnya itu untuk bunuh diri tersebut. Ada pengalaman dari yang lain? Ayo mungkin teman-teman yang lain ada tanggapan? Nah mungkin aku mau nanya nih ya, mungkin gimana sih cara dari kalian atau upaya apa nih dari kalian untuk menghilangkan atau tidak munculnya lagi gitu rasa insecure
rasa insecure itu versi kalian masing-masing. Coba ada yang mau memberikan tanggapan? Apa sih kak? Iya boleh. Kan sesuai apa yang aku pernah rasain itu sebagai orang insecure dalam masalah penyakit, aku tuh butuh cukup satu orang pendengar gitu, misalnya orang tua ataupun teman dekat gitu. Kita keluh kesahnya gimana sih, mempunyai kekurangan kayak itu gimana, biar supaya sebagai obat aja gitu, sebagai obat biar penenang gitu. Oh kita punya kekurangan tapi orang lain juga punya gitu, kayak punya kaki ataupun yang mana gitu. Pendengar sih, pendengar. Ya, mungkin dari versi Akas itu harus memiliki pendengar ya, pendengar yang selalu ada gitu, yang selalu mendengarkan semua keluh kesah Akas gitu. Mungkin dari versi yang lain? Saya Kak, Ya boleh. menurut saya sih nggak cukup aja dari pendengar ya, tapi dengan pendukung, peran pendukung juga sangat dibutuhkan. Kalau misalnya orang insecure, kenapa peran pendukung itu dibutuhkan? Karena ya biar kita merasa kayak selalu percaya diri dan selalu didukung sama orang tersebut, kayak ayo lu bisa kok gitu, maksudnya gitu. Dan juga mungkin selain peran pendukung itu ada juga kita itu lebih menonton hal yang positif. Contohnya kayak kita di YouTube itu jangan cuma nonton yang biasa gitu, tapi mungkin boleh motivasi-motivasi yang bisa membangkitkan semangat hidup kita lagi gitu. Jadi nggak ngerasa kayak kita tuh stuck di sini-sini aja, jadi harus lebih banyak relasi ataupun memperbanyak tontonan yang positif seperti tadi itu, yang dimana orang yang memotivasi itu bisa. Ingin menanggapi juga, mungkin juga bisa dengan kayak kita jangan melihat dari sisi kitanya aja, tapi dari sisi orang lain. Mungkin kan kalau misalnya kita insecure kayak aku gimana nih gitu, bukan sukses gitu. Coba kita lihat dari yang sisi lainnya gitu, masih ada orang yang lebih sukses, berarti kita juga kayak ayo nih kita bangkit, kita harus bisa lebih dari dia gitu. Jadi kita butuh motivasi yang baik dari orang-orang lain juga. Ya, izin menurut saya dengan menanggulangi rasa insecure itu bisa dengan self love. Self love mencintai diri sendiri dan menerima semua kekurangan yang ada di diri sendiri. Karena pada dasarnya porsi yang udah kita terima dalam hidup kita itu udah porsinya seperti itu. Dan menurut saya gimana caranya? Yaitu balik lagi ke diri sendiri. Gimana diri sendiri menanggulangi hal tersebut, menyikapinya gitu. Karena balik lagi ke mindset seseorangnya itu. Kalau mindsetnya bagus dan misalkan nih, emang kalau misalkan kesehatan mentalnya belum keganggu, pasti mindsetnya itu bagus. Kalau kesehatan mental udah keganggu, kita bisa bawa contohnya kayak ke psikolog, bisa bawa ke konselor. Kayak ya baik lagi, kita harus membutuhkan rasa kenyamanan, harus divalidasi lagi, harus dikasih arahan, dia tuh harus kayak gimana. Kita nggak tahu kan latar belakangnya dia tuh kayak gimana di rumahnya gitu kalau menurut saya. Dari yang lain ada lagi cara atau versi kalian? Terus nih misal kayak apa sih pandangan menurut kalian, semisal kayak insecure yang terlalu berlebihan itu merupakan dari sifat baik atau emang itu perbuatan yang gak bagus gitu? Coba kalau menurut kalian gimana? Menurut saya dengan cara insecure gitu ya, apa ya, menerima sih, kuncinya menerima kekurangan dari diri sendiri, atau tetapi menerima ini jangan halnya menjadikan seseorang itu menjadi people pleaser. Jadi people pleaser ini kan enggak lah, bukan gua gitu, bukan gua, enggak lah, kayak mengebelakangkan diri sendiri. Kayak kita tuh kapan majunya gitu kalau jadi people pleaser gitu. Itu sih kalau menurut saya. Dari yang lain? Ya, dengan menanggapi, mungkin kalau misalnya terlalu berlebihan ya, itu nggak baik juga buat diri kitanya atau buat orang lain juga gitu. Mungkin kalau misalnya dari sisi orang lain, kan kita juga misalnya punya teman kita berdua. Kalau yang satunya selalu insecure, kayak yang satunya kayak ayo bangkit gitu, kita udah menyemangati, tapi yang satunya tuh selalu kayak dari kitanya tuh masih kayak insecure, nggak mau
kayak itu juga nggak baik buat diri kita. Jadinya kita tuh selalu ada di bawah terus, nggak pernah namanya mau bangkit untuk kedepannya kayak bakalan kayak gimana. Jadi kitanya harus, kalau misalnya kayak gitu, dari teman kitanya juga harus ada yang bilangin kalau ayo tetap bangkit, ayo kita harus bangkit untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Dari yang lain ada yang ingin menanggapi? Saya izin berpendapat ya, menanggapi. Iya boleh. Kan Asia. sekarang kayak banyak gitu ya atlet-atlet di luar sana, kayak banyak yang disabilitas, kayak banyak kekurangan juga. Tapi dia tuh kayak percaya diri kalau dia tuh bisa. Jadi ada dia tuh udah pada dapat medali, kayak menang terus gitu. Jadi kita harus percaya diri kalau misalkan kita mau ngelakuin apa-apa tuh bisa gitu, nggak usah selalu minder gitu. Iya berpendapat ya. Saya setuju dengan pendapat Asya dan Indra mengenai kalau kenapa tuh ada ya, misalnya kan ada Asian Games yang orang normal dengan Asian Games versi disabilitas, dan itu nggak kalah meriahnya, nggak kalah hebohnya. Saya kemarin terakhir mengetahui kok ada Asian Games diulang 2 kali. Oh itu ternyata khusus untuk penyandang disabilitas seperti orang yang nggak punya kaki, orang yang nggak punya matanya satu, nggak punya tangan, pakai tangan palsu, tangan robot. Dan itu salah satu bentuk validasi dari PBB menurut saya. Jadi orang-orang yang mempunyai kekurangan itu diberi kesempatan, dia bisa apa? Kan siapa tahu yang dulunya atlet sempurna, mungkin atau gara-gara cedera lutut ataupun kaki patah dan harus diamputasi, kan bisa jadi penyandang disabilitas yang akhirnya dia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Kayak ini aja, kayak pemanah. Saya pernah dengar gitu di berita, seorang pemanah itu kecelakaan di jalan tol dan kakinya itu diamputasi. Nah akhirnya kan dia nggak bisa lanjutin pekerjaannya sebagai atlet. Akan tetapi malah kan dia berpikir saya harus ikhlas, ini udah menjadi takdir Tuhan, dan sekarang beliau itu jadi pelatih nasional pemanah. Jadi ya seperti itu ya, harus seperti Indra bilang, kita harus memberikan validasi kepada orang-orang tersebut. Izin berpendapat ya Kak. Ya. Ini masalah segi kasus yang berbeda sih. Menurut saya sih walaupun kita mempunyai insecure, kita banyak bersyukur. Iya benar dikatakan Indra tadi, kalau misalnya insecure itu harus kita mempunyai rasa bersyukur juga bahwa akan kekurangan kita. Bahkan ada juga yang suatu kafe namanya Kafe Sunyi. Di situ pelayannya hampir semuanya penyandang disabilitas, seperti kayak tunarungu, tunawicara. Bahkan mereka aja yang mempunyai kekurangan bisa loh bekerja, terjun di dunia pekerjaan. Masa sih kita yang sempurna fisiknya, masih bisa mendengar, masih bisa berbicara, masa sih kita mau tetap insecure gitu? Apalagi banyak belahan pekerjaan yang masih bisa kita coba gitu kan. Itu sih Kak menurut saya. Ya, terus juga ada di suatu film Caligula. bukan Film apa? Ada yang tahu yang lain? Brother Ideal. Nah iya, dari film Brother Ideal juga kita ada suatu scene, juga ada beberapa scene yang kayak adiknya itu merasa insecure karena kakaknya itu kayak idiot gitu kan, karena punya kekurangan kakaknya. Jadi mereka insecure sampai dia tuh malu kalau misalnya punya kakak seperti itu, sampai ngumpet-ngumpetin gitu, sampai kakak nggak boleh kayak aku nggak mau nganggap kakak, sampai nganggap kakaknya kayak gitu juga. Jadi kayak sebenarnya dari kitanya juga harusnya kitanya ngedukungnya juga gitu. Itu sih. Di sini juga ya, ada juga orang yang mungkin cara berbicaranya kurang. Kita
itu teman saya mungkin ada yang seperti itu, tapi sebenarnya orang seperti itu tuh butuh someone to talk, maksudnya kayak tempat ruang dia buat berbicara, buat bercerita. Nah itu tuh sebenarnya kayak gitu tuh penting juga bagi orang yang merasa insecure, karena dia kenapa? Karena dia tuh tidak merasa sendiri, karena nanti dia merasa bahwa percaya dirinya nambah gitu, karena dia punya tempat cerita, punya tempat buat menaruh keluh kesahnya gitu. Jadi lebih baiknya kalau orang insecure kayak gitu tuh kita sebenarnya merangkul gitu ya, jangan malah merendahkan, mau nambah gitu, nambah merendahkan. Aku juga izin masuk. Aku pernah ikut volunteer di Ibu Profesional Banten. Itu mereka tuh emang tentang anak-anak usia dini gitu kan pokoknya. Terus dari semuanya itu emang anak-anak normal, tapi ada salah satu sekolah yang masukin itu untuk dijadiin kan ada pementasannya juga kan. Jadi itu ada sekolah itu kayak sekolah SLB, itu mereka tuh pada tampil, ada yang nyanyi, ada yang main angklung, ada yang pokoknya banyak tuh dari kelebihan mereka gitu. Jujur di situ kayak aku ngerasa insecure, kayak mereka aja bisa berusaha untuk jauh lebih baik, bahkan aku belum tentu bisa main angklung, aku belum tentu kayak suara yang bagus seperti mereka, tapi mereka tuh selalu berusaha kayak mencoba gitu. Bahkan mereka itu main dalam satu grup loh gitu kan ada yang cacat di kaki, tangan, atau nggak bisa mendengar atau nggak bisa melihat, mereka aja bisa kompak gitu. Masa dari kita nggak bisa gitu. Maka dari itu kayak itu juga kita jadiin pelajaran buat kita tuh harus selalu bersyukur gitu apa yang kita punya, dan kita harus selalu berusaha untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya, dan kita nggak terus-terusan ada di bawah. Izin, Iya. saya mempunyai studi kasus yang dimana di lingkungan kehidupan saya mempunyai teman yang dimana dia merasa insecure, akan tetapi yang kita lihat-lihat ini dia itu nggak punya kekurangan, justru saya yang insecure melihat dia, tapi dirinya dia ini yang merasa insecure. Kenapa dia merasa gitu? Karena lingkungannya itu dia orangnya anak broken home, jarang mendapat validasi, jarang mendapat apresiasi, jarang adanya dukungan, dorongan yang membuat dia itu menjadi, menurut saya akarnya ini ya dari orang-orang terdekatnya harusnya yang bisa memvalidasi, yang menjadikan dunia ini menjadi people pleasure. Seharusnya masalah yang harus diselesaikan, menurut kita membuka aja ya, menurut teman-teman gimana cara menyelesaikan masalah ini, sedangkan dia ini berkecukupan, menurut fisik nggak ada cacat, justru kita yang malah insecure ngeliat dia gitu, tapi dirinya dia ini malah insecure ke dirinya sendiri. Seperti itu gimana teman-teman, menurut teman-teman? Izin menanggapi gitu. Mungkin dari Indra sendiri aja gitu kan, masa temenan gitu kan, ngingetin ke mereka, ke orang ini juga buat kayak kan dia mungkin kalau misalnya dia cerita gitu, dia insecure kalau misalnya kayak gini, kita juga harus ngebangkitin dia gitu. Jangan ngelihat dari insecure-nya dia, tapi ngelihat dari kelebihan-kelebihannya dia. Mungkin kalau misalnya kayak kamu tuh punya uang kamu tuh bercukupan gitu, kamu tuh pintar, kamu tuh cerdas gitu. Coba jangan selalu insecure sama diri kamu sendiri, coba kamu bangkit gitu. Mungkin dari Indranya harus ngebangkitin merekanya juga gitu, biar dianya juga harus tetap semangat, jadi nggak terlalu merasa insecure gitu sih kalau dari aku. Saya sepakat akan, tapi menurut saya di dunia ini emang nggak ada yang pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangan dia itu broken home, dia tidak mendapatkan validasi dan dukungan dari orang tua yang lebih, ibaratnya tuh orang tua tuh orang terdekatnya dia, yang dimana dari kecil dia diasuh gitu. Sedangkan kalau orang yang kita dapat hal yang kayak gitulah. Jadi menurut saya di dunia ini ya benar kuncinya bersyukur. Itu teman-teman. Dari yang lain ada lagi? Ini masuk Kak. Ya. Mungkin kalian semua tahu yang namanya kakak Mike yang mengadopsi Babayo. Ya. Babayo itu kan aslinya itu Babayo itu lahir normal, cuman lahir dari orang tua yang sering
mengonsumsi obat-obat terlarang. Jadinya dia itu terlahir seperti itu. Aslinya kata kakak Mike, dia itu orangnya normal. Akan tetapi dia lahir karena rahim orang tua yang sering minum obat-obatan. Dan kenapa? Kan karena bayi itu kan nggak bisa ngomong ya, ngomongnya nggak jelas. Kenapa dia itu nggak insecure? Karena dia punya validasi dari siapa? Dari kakak Mike. Kalau misalnya bayi diberi ruang untuk pede, dia nggak bakalan bisa seperti sekarang. Itu sih. Benar berarti kata Indra, orang-orang terdekat terlebih dahulu yang menangani masalah insecure. Ada yang lain? Dari yang lain? Di sini juga ya, mungkin orang-orang seperti itu juga tuh butuh teman cerita. Enggak cuma butuh semangat dan dukungan, tapi kita juga harus memberi ruang untuk dia untuk mengapresiasikan marahnya atau kesalnya. Nggak apa-apa, dengerin aja karena itu bagi dia berharga gitu. Dan kita juga beri nasihat yang baik, habis itu dukungan. Jadi beri ruang yang banyak untuk orang-orang yang lagi merasa insecure juga. Terus juga mungkin salah satu yang bisa kita lakukan itu kayak dia merasa insecure, kita coba dengan satu hal kayak misalnya mereka insecure dalam acara kayak maunya menyendiri terus gitu, coba ajak mereka ke dalam ruang lingkup yang bisa berbicara sama semuanya. Jadi masuk bukan kayak bawa mereka ke dalam teman-teman yang kayak misalnya bisa sering ajak ngomong gitu, ajak ngomong mereka, lebih sering ajak kayak masukin mereka ke organisasi biar mereka tuh bisa public speaking, mereka bisa bagus gitu. Jadi mereka punya kesempatan, oh iya nih aku kayak gini berarti aku kelebihannya tuh ada di sini. Jadi biar mereka tuh tahu mereka tuh dihargain gitu, mereka tuh ada di antara mereka kalian semua gitu. Nah, ada yang ingin menanggapi yang lain? Cukup. Nah, mungkin kalau sudah dirasa cukup, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan atau ada yang bisa kita ambil kesimpulannya dari topik yang sudah tadi kita bahas. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Izin menyampaikan. Ya, silahkan. Ya, menurut saya kesimpulan dari insecure yang kita bahas hari ini, gimana caranya kita memahami apa arti insecure dan bagaimana cara kita menanggulangi rasa insecure itu dengan cara seperti yang tadi kita bahas, yang sudah kita lontarkan di dengar kita semua, dimana kita harus merasakan mempunyai, walaupun kita mempunyai kekurangan, pasti di setiap diri manusia pasti punya kelebihan masing-masing. Dan kita harus cinta kepada diri kita sendiri, yaitu dengan cara mempunyai rasa syukur yang lebih dalam. Itu menurut saya. Mungkin itu ya tadi sedikit kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan topik kita pada malam hari ini. Mungkin kayak selamanya insecure itu nggak perbuatan yang maksudnya sikap yang nggak baik. Insecure itu bisa berubah, bisa menjadi lebih baik dengan gimana cara kita menyikapinya yang sudah tadi kita bahas gitu kan. Semua orang itu nggak harus selalu berpikir insecure, tapi kita juga harus mempunyai sedikit rasa insecure untuk selalu kita rendah diri agar kita selalu menyadari akan kekurangan diri kita. Cuman kita juga harus menyampinginya dengan selalu rasa bersyukur dan berterima kasih atas setelah apa yang kita punya dan kita capai. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, mungkin kalau cukup itu kita cukupkan ya bimbingan kelompok pada malam hari ini. Nah, mungkin untuk tindak lanjutnya mau dilakukan seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan? 2 minggu. 2 minggu. Ya. Berarti kita akan bertemu lagi 2 minggu ke depan dengan hari yang sama ya. Gitu. Baik, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua karena telah berpartisipasi, karena telah hadir, telah menyampaikan aspirasi dan menyempatkan waktu untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, mungkin untuk menutup kegiatan hari ini kita membaca doa terlebih dahulu karena telah berjalannya kegiatan kita pada malam hari ini. Ada yang ingin memimpin doanya? Saya kan boleh. Ya, silahkan. Baik, setelah selesai bimbingan kelompok kita pada malam hari ini, agar ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dari hasil bimbingan kelompok ini supaya barokah, angka baiknya kita berdoa bermunajat kepada Allah dengan
membaca lapor alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.